Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sekarang sebelum kita belajar, Ketua kelas Gani, silakan pimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Gani. Sekarang Pak Guru mau mengabsennya dulu. Yang dipanggil namanya, bilang hadir. Cinta Mugia. Muhammad Ardian. Wira Hadi. Izin ya? Oke. Raden Abdul Ghani. Oke. Semua hadir, cuma satu orang yang izin ya. Tujuan dari pelajaran hari ini yaitu barisan dan deret, itu kita untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Ya. Jadi banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, sekarang Pak Guru mau menjelaskan sedikit tentang materi barisan dan deret. Nah, ini tujuannya yaitu siswa dapat menentukan suku KN suatu barisan aritmatika dengan benar. Ya kan? Terus yang kedua, siswa dapat memecahkan permasalahan kontekstual, permasalahan sehari-hari kalian dengan menggunakan barisan aritmetika ya. Itu tujuan kita. Oke, sekarang kita lihat satu masalah ini. Kalian perhatikan. Ya, bisa diperhatikan satu masalah ini. Jadi masalahnya adalah bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Anda harus membayar biaya buka pintu 15.000 dan argo 5.000 per kilometer ya. Berapa biaya taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km, 10 km. Nah, bagaimana kesimpulannya? Di antara kalian ada yang tahu kaitan masalah ini dengan barisan aritmatika? Ada yang tahu? Siapa? Tidak ada yang tahu ya? Belum tahu. Jadi barisan ini kalian perhatikan. Jadi begitu kita buka pintu, itu kan ada 15.000, ya kan? Terus yang ditanyakan adalah 5 km, 10 km, artinya setiap jarak, semakin jauh jarak, semakin besar biayanya. 1 km berapa biayanya? 2 km berapa biayanya? 3 km berapa biayanya? Dan seterusnya. Itu kan ada kaitannya dengan barisan aritmetika. Oke, barisan dan deret aritmetika. Lanjut, barisan aritmetika. Definisinya, ada yang tahu definisinya? Dibacakan. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan, selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bagus. Nah, ini definisinya udah jelas. Seperti itu ya. Nah, bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda ya. Dilambangkan dengan B. Nah, sekarang perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. Yang pertama ada 1, 4, 7, 10, 13. Yang B 2, 8, 14, 20. Kita perhatikan yang pertama yang A, 1, 4, 7 memiliki beda berapa? 3. Betul. Yang kedua, yang bagian B, bedanya berapa? 6. Oke. Sekarang siapa yang bisa sebutkan atau jelaskan beda itu diperoleh dari mana? Jadi beda itu diperoleh dari selisih antara dua bilangan berurutan. Jadi misalnya pada yang pertama yang A 1, 4, 7, 10 dan 13. Jadi selisih dari bilangan yang berurutan misalnya 4 dan 1 dan 4. Jadi selisih antara
kedua bilangan tersebut, yaitu 3. 4 dikurangi 1 adalah 3, jadi bedanya 3. Atau bilangan berikutnya yaitu 7 dan 4. 7 dikurangi 4 adalah 3, jadi dapat kita simpulkan bahwa bedanya adalah 3. Terima kasih. Nah, baik, kita lanjut. Nah, sekarang kesimpulannya, jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmetika, maka berlaku B sama dengan UN dikurangi dengan UN min 1. Sekarang kita akan menentukan suku ke N. U1 kata lainnya adalah A. U2 diperoleh dari U1 ditambah B. Sama dengan A tambah B. Karena U1 itu sama dengan A. U3-nya sama dengan U2 ditambah B, di mana U2 itu adalah A tambah B ditambah lagi B. Sama dengan A ditambah 2B. A ditambah 4B dan seterusnya. Nah, ketika angka 1, 2, 3, 4, 5 itu kita ganti dengan N, maka UN sama dengan UN min 1 tambah B. Sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Jadi rumus umumnya untuk barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Baik, kita lanjutkan lagi. Contoh soal. Tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12. Jadi A-nya sama dengan min 3. Bedanya berapa? 5. Diperoleh dari U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? 2. Dikurangi dengan min 3. 2. Ini ketemu min? Ya, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi bedanya adalah 5, A-nya adalah min 3. Sekarang yang ditanyakan adalah suku ke-8. Berarti U8. U8 itu adalah A ditambah N min 1 kali B. Nah, 5. 7 kali 5? 35. 35 tambah min 3? 32. Jadi hasilnya adalah untuk suku ke-8 adalah 32. Nah, kalau misalnya pertanyaannya diganti dengan suku ke-20, maka U20-nya sama dengan min 3 ditambah 20 kurang 1 dikali 5 sama dengan 92. Baik, kita lanjut ke contoh nomor 2. Bagaimana caranya? Yang belum paham, kurang paham, silakan ditanyakan. Oh ya Pak, saya mau bertanya. Di sana kan ada 3N. Nah, 3N ini dapat dari mana Pak? Min 2 ditambah N kali 3. 3N. Min 1 kali 3. Min 3. Nah, itulah 3N. Sekarang kita masuk ke diskusi. Sekarang dibuka dan dibagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Silakan. Jadi kelompoknya ada yang 3 dan ada yang 2. Silakan. Baik, kelompoknya sudah dibagi menjadi 4 ya. Sekarang kalian diskusikan LKPD 1 ini. Di sini ada 4 permasalahan. Silakan didiskusikan. Tapi yang dikumpulkan per individu. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Oke Pak. Nanti dipresentasikan per kelompok ke depan ya. Nanti kelompok lain menyimak dan menanyakan. Mana nih? Oh, ini Pak ya? Ya, bukan.
Baik, waktunya sudah selesai. Semua sudah dikerjakan, sudah selesai? Siap untuk dipresentasikan? Sekarang untuk kelompok yang pertama, untuk mempresentasikan siapa? Kelompok yang mana? Bapak kita. Kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dikali 4. Jadi hasilnya untuk U30 adalah 158. Jika ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan. Apakah sudah jelas? Jelas. Jawaban kita sudah sama. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Dan hasilnya bagus, kasih aplusnya. Kelompok selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang permasalahan nomor 245.000. Jadi tabungan pani pada hari ke-46 yaitu 345.000. Oke, untuk diskusi kelompoknya udah selesai, semuanya udah dipresentasikan di depan. Sekarang selanjutnya, kalau masih ada yang salah, yang masih ada yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki sebelum dikumpulkan. Tadi udah dikasih tahu pengumpulan LKPD per individu. Jadi satu orang satu, walaupun bekerja sama dalam satu kelompok. Silakan diperbaiki. Baik, silakan anak-anak kumpulkan hasil diskusinya per individu. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama kira-kira apa? Oke, ganti. Kesimpulannya adalah barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan dan selalu merupakan bilangan yang sama, bilangan yang tetap atau konstan. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Bagaimana dengan pelajaran kita tadi? Menyenangkan atau gimana? Menyenangkan. Ada yang perlu dibenahi? Apa itu? Dalam rumusnya. Oh, cara menulisnya. Jadi pegurnya nulisnya jelek ya? Ya. Oke. Terus apa lagi yang harus diperbaiki supaya pelajaran kita itu lebih bagus dan lebih baik ke depannya? Disampaikan saja. Lagi. Murid-muridnya harus lebih memperhatikan. Nah, murid-muridnya sendiri dong harus perhatikan dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, karena ini adalah barisan aritmatika, maka kita akan melanjutkan ke deret aritmatika ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi di rumah silakan dibuka bukunya, referensi buku yang kalian punya, silakan dibaca-baca lagi apa itu deret aritmatika supaya besok kita belajarnya lancar dan cepat memahaminya. Menutup pelajaran hari ini, Pak Guru minta kepada ketua kelas Dani, silakan untuk doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.